Step pertama yaitu hancurkan sampel. Di sini kami pakai sosis, mie, tepung terigu, dan bakso. Setelah dihancurkan, timbang sebanyak 10 gram. Setelah itu, sampel dimasukkan ke dalam beker gelas, lalu tambahkan aquadis sebanyak 50 ml ke masing-masing sampel. Lalu sampel dipindahkan ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet ukur sebanyak 3 ml. Setelah itu, tambahkan reagen boraks 1 sebanyak 5 tetes dan goyangkan agar homogen. Setelah itu, tambahkan reagen boraks 2 sebanyak 1 tetes dan goyangkan juga agar homogen. Lalu tambahkan reagen boraks 3 sebanyak 10 tetes, kemudian diamkan selama 5-10 menit. Jika sampel berubah warna dari kuning menjadi merah, maka sampel terindikasi mengandung boraks. Selanjutnya yaitu uji formalin. Untuk step pertama masih sama, yaitu haluskan sampel. Setelah dihaluskan, timbang sebanyak 10 gram. Setelah itu, sampel dimasukkan ke dalam beker gelas, lalu tambahkan aquadis sebanyak 50 ml ke masing-masing sampel. Lalu sampel dipindahkan ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet ukur sebanyak 3 ml. Lalu tambahkan reagen formalin 1 sebanyak 1 tetes dan goyangkan agar homogen. Setelah itu, tambahkan reagen formalin 2 sebanyak 3 tetes, kemudian diamkan selama 5-15 menit. Jika sampel berubah warna dari putih menjadi keunguan, maka sampel terindikasi mengandung formalin. Analisis kualitatif kandungan formalin dilakukan dengan cara mereaksikan destilat sampel dengan reaksi asam kromatofat. Destilat sampel sebanyak 1 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan 5 ml reaksi asam kromatofat, kemudian dihomogenkan. Tabung reaksi diletakkan di dalam penanas air yang mendidih selama 15 menit. Setelah itu, diamati apakah terjadi perubahan warna pada larutan sampel. Jika ada senyawa formalin, maka larutan akan berubah warna dari bening menjadi warna ungu terang hingga ungu tua. Analisis kualitatif terhadap kandungan boraks dalam suatu sampel dilakukan dengan mengamati reaksi kimia yang menghasilkan perubahan warna yang dapat dilihat secara langsung oleh mata. Terdapat beberapa metode yang umum digunakan dalam pengujian ini, masing-masing memanfaatkan prinsip reaksi kimia yang berbeda. Salah satunya adalah reaksi asam basa, di mana boraks akan bereaksi dengan asam sulfat pekat dan etanol, menghasilkan perubahan warna yang khas sebagai indikator keberadaan senyawa tersebut. Metode lainnya adalah dengan menggunakan filter ubi ungu yang mengandung pigmen antosianin. Jika boraks terdapat dalam sampel, maka pigmen ini akan mengalami perubahan warna sebagai respon terhadap keberadaan senyawa tersebut. Selain itu, terdapat pula uji nyala, yaitu teknik di mana sampel yang dicurigai mengandung boraks dibakar setelah ditambahkan asam sulfat dan metanol. Jika boraks memang ada, maka akan muncul nyala api dengan warna tertentu yang menjadi ciri khasnya. Metode terakhir yang juga sering digunakan adalah menggunakan kertas yang telah dibasahi dengan larutan kunyit atau kurkumin. Jika kertas tersebut bersentuhan dengan boraks dalam kondisi asam, maka akan terjadi perubahan warna menjadi jingga hingga merah bata. Setiap metode ini memberikan indikator visual yang jelas, sehingga dapat membantu dalam mendeteksi adanya boraks secara kualitatif dalam suatu bahan atau produk. Uji kadar formalin pada bahan pangan bisa diuji menggunakan mode asam kromatropik atau reaksi skip. Prinsipnya, sampel makanan yang diduga mengandung formalin akan dideteksi dengan reaksi kimia. Jika formalin benar ada di dalamnya, larutan akan berubah menjadi warna ungu. Perubahan warna ini menunjukkan bahwa terjadi reaksi antara formalin dan bereaksi, dan itu jadi tanda positif bahwa bahan pangan tersebut mengandung formalin. Sementara itu, uji kadar boraks dapat diuji dengan metode kertas boraks atau biasanya disebut juga dengan metode kertas kunyit. Pada metode ini, larutan uji boraks diteteskan pada sampel kemudian disentuhkan ke kertas kunyit. Jika sampel mengandung boraks, warna kertas akan kuning. Warna ini muncul karena boraks bersifat basah dan bereaksi dengan senyawa pada kunyit. Pada hasil uji formalin dan boraks pada keempat bahan makanan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada sampel bakso, hasil uji menunjukkan negatif terhadap formalin dan boraks. Nah, warna sampelnya tetap putih dan tidak menunjukkan adanya perubahan. Nah, hal ini menandakan bahwa bakso tersebut aman untuk dikonsumsi karena tidak mengandung bahan pengawet yang berbahaya. Yang kedua, pada sampel sosis, hasil uji menunjukkan positif kuat terhadap formalin yang ditandai dengan perubahan warna menjadi pink keunguan, sedangkan hasil untuk boraks itu negatif. Nah, artinya sosis tersebut mengandung formalin dan tidak aman untuk dikonsumsi. Nah, formalin ini sering dikonsumsi untuk mengawetkan bahan makanan agar lebih tahan lama. Nah, tapi sangat berbahaya juga untuk tubuh karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan kerusakan organ jika dikonsumsi terus-menerus. Nah, yang ketiga, pada sampel ini juga menunjukkan hasil positif terhadap formalin dengan warna keunguan muda yang jernih
dan hasil boraks tetap negatif. Nah, ini berarti mie mengandung formalin meskipun kemungkinannya dalam kadar yang lebih rendah dibandingkan dengan sosis. Dan yang terakhir, pada sampel tepung terigu, hasil uji memperlihatkan positif formalin dengan warna ungu muda. Sementara pada uji boraks menunjukkan hasil yang negatif. Nah, hal ini menunjukkan adanya kandungan formalin meskipun tidak terlalu pekat, tetapi tetap beresiko jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Nah, secara keseluruhan, dari keempat sampel bahan makanan yang diuji, 3 diantaranya positif mengandung formalin, yaitu sosis, mie, dan tepung terigu. Sedangkan tidak ada sampel yang mengandung boraks. Oleh karena itu, kita sebagai konsumen harus berhati-hati dalam memilih makanan. Nah, pastikan membeli dari sumber yang terpercaya dan hindari makanan yang terlihat terlalu awet atau memiliki warna yang mencolok yang tidak alami.